Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan sharing yang berkaitan dengan pertanyaan dari teman Ibu, yang kurang lebih pertanyaannya cukup sering ditanyakan oleh teman-teman Ibu yang lainnya. Jadi kali ini Ibu jawab dengan video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu sharing dari pengalaman Ibu yang berkaitan dengan warung sembako tentunya ya teman-teman. Dan untuk pertanyaannya sendiri kurang lebihnya seperti ini. Stok belanjaan yang Ibu kulak untuk isi warung sembako Ibu itu untuk berapa lama? Kurang lebih untuk pertanyaannya seperti itu, dan Ibu akan jawab pertanyaannya terlebih dahulu sebelum Ibu juga akan membagikan tips yang berkaitan dengan kulakan atau belanja untuk isi warung sembako ya teman-teman. Dan jawabannya adalah untuk stok barang yang Ibu miliki ini enggak tentu ya, tergantung jenis barangnya. Ada yang stoknya itu bisa dipakai untuk sampai 1 minggu, ada yang sampai 2 minggu, sampai 3 minggu bahkan lebih teman-teman, tergantung dari perputaran barangnya itu sendiri. Untuk jenis barang yang perputarannya cepat bisa jadi nggak sampai seminggu Ibu udah belanja lagi. Untuk yang perputaran barangnya lambat ya bisa lebih dari 1 minggu baru belanja. Cuman untuk pola belanja yang diterapkan di toko sembako kami atau warung sembako kami itu setiap hari belanjanya teman-teman. Kenapa kok setiap hari belanja? Jawabannya ada di poin kedua nanti. Jadi simak terus ya penjelasan atau sharing dari Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya teman-teman. Untuk tips kulakan atau belanja untuk isi warung sembako supaya warung sembako kita itu bisa berkembang dan omsetnya bisa bertambah. Untuk poin yang pertama adalah selalu cek stok barang dan juga tanggal kadaluarsa. Teman-teman, poin yang pertama ini penting sekali untuk diperhatikan karena kita sebagai pelaku usaha warung sembako itu tentunya mendapatkan omset atau mendapatkan pendapatan jika barang dagangan di warung sembako kita itu laku. Dan apa yang dibutuhkan oleh pembeli kita itu ada di warung sembako kita. Nah, untuk menghindari kekosongan stok itu kan fatal sekali ya kalau misalkan terbiasa sudah ada barang-barang yang dicari oleh pelanggan kita kemudian kosong terlalu lama, itu akan membuat pelanggan kecewa dan enggan untuk belanja di warung sembako kita. Itulah kenapa saya atau Ibu ini menyarankan untuk selalu rajin-rajin cek stok barang dagangan yang ada di warung sembako. Jangan sampai kosong baru belanja ya, minimal stoknya masih tinggal 2 atau 3 itu langsung aja untuk restock barang lagi atau belanja lagi. Nah, kalau kita cuma mengandalkan ingatan biasanya sering lupa teman-teman. Jadi langsung aja ditulis sebagai list belanjaan. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga perlu dicek masih bisa enggak atau masih layak enggak untuk dijual kepada pelanggan-pelanggan setia kita. Selanjutnya poin kedua yaitu usahakan untuk belanja setiap hari. Nah, pola belanja ini sudah Ibu terapkan dari pertama kali Ibu buka usaha warung sembako. Jadi memang setiap hari Ibu belanja. Dari awal dulu itu omsetnya baru sekitar 200 sampai 300 ribu. Berapapun uang yang Ibu punya itu pasti Ibu belanjakan. Minimal Ibu belanja barang dagangan yang memang paling cepat laku atau perputaran barangnya itu cepat. Kemudian seiring berjalannya waktu Ibu akan nambah terus varian-varian dagangan yang belum ada di warung sembako Ibu. Atau misalkan ada pelanggan yang tanya, oh belum ada deterjen dengan merek ini ya Bu di toko. Nah itu nanti Ibu bisa menambahkan
di list belanjaan, kemudian besoknya ibu belanja. Setelah ibu dapat deterjen dengan merek yang diinginkan pelanggan ibu, kemudian ibu akan menginformasikan kepada pelanggan tersebut bahwa deterjen yang diinginkan itu sudah ada di warung sembako ibu. Tentunya selain varian dagangan kita di warung sembako itu bertambah, omset kita juga ikut bertambah ya teman-teman. Selain itu, kenapa ibu belanja setiap hari ya? Modal ibu yang kecil itu atau pendapatan ibu yang setiap harinya baru 200 atau 300 ribu itu ibu putarkan lagi, ibu belanjakan lagi supaya perputaran uangnya itu bisa semakin cepat. Dan sampai dengan omset saat ini per hari 2 juta, pola belanja yang ibu pakai dulu masih ibu pakai sampai sekarang. Jadi ibu tetap mengusahakan untuk bisa setiap hari belanja. Dan yang perlu banget untuk diingat saat teman-teman belanja atau ingin menambah varian barang dagangan di warung sembako teman-teman, cukup dengan jumlah yang sedikit, jangan langsung stok terlalu banyak ya. Contohnya misalkan teman-teman di warung sembakonya itu baru punya kopi instan dengan merek Top Susu. Nah teman-teman pengen juga nih nambah varian kopi instannya dengan merek Torabika Susu ataupun Good Day Cappuccino dan lain sebagainya. Itu nggak usah langsung beli banyak, cukup satu renteng saja, sambil memperkenalkan kepada pelanggan teman-teman bahwa di warung sembako teman-teman itu sudah ada varian kopi instan yang baru. Karena kita juga belum tahu nih ada nggak pelanggan yang suka dengan kopi instan varian baru yang kita kulak. Jadi kita resiko untuk rugi atau menanggung kopi instan yang nggak laku itu sedikit teman-teman. Tapi kalau misal kita langsung belanjanya itu 1 karton dan ternyata pelanggan kita itu kurang suka dengan varian kopi yang kita belanja, tentunya kerugian yang akan kita tanggung jauh lebih besar. Tentunya kita nggak mau dong ini terjadi di warung sembako kita. Oleh karena itu jangan lupa diterapkan ya saran dari ibu ini. Dan berikutnya untuk poin yang ketiga, cek juga tanggal kadaluarsa barang yang akan kita kulak atau yang akan kita belanja. Nah, kita juga perlu teliti teman-teman saat kita belanja di agen-agen langganan kita ataupun di toko-toko semi grosir, itu kita juga harus cermat dan teliti tentang kualitas barang dan juga tanggal kadaluarsanya. Biasanya yang sering itu mie instan, kadang itu dia karena mungkin kan stok di agen juga banyak ya. Jadi kadang-kadang itu kita suka sering dapat mie yang udah remek. Apa ya bahasa Indonesianya remek? Udah hancur lah, maksudnya dari yang utuh dengan yang hancur itu hampir banyak yang hancur. Kemudian tanggal kadaluarsanya itu pendek dari masa jual kita ya kan. Oleh karena itu kita harus teliti dan juga harus cermat dengan barang-barang belanjaan atau barang-barang yang kita kulak tersebut. Nggak apa-apa, kita bilang aja ke agen kalau misalkan mau tuker ya, ini masa kadaluarsanya udah pendek, misalkan tinggal 1 atau 2 bulan lagi kita bisa tuker ke tanggal kadaluarsa yang jauh lebih lama lagi. Karena kita juga inginnya itu menghindari kerugian serta efeknya nanti ke pelanggan juga kurang bagus kalau misalkan kita jual barang yang kualitasnya kurang baik dan juga tanggal kadaluarsanya sudah pendek. Pastinya kita semua nggak mau dong kehilangan pelanggan karena kesalahan atau ketidaktelitian kita. Oleh karena itu poin yang ketiga ini juga perlu sekali teman-teman ingat dan teman-teman praktekkan ya. Berikutnya poin yang keempat adalah prioritaskan untuk belanja kebutuhan barang primer atau yang paling laku di warung sembako. Teman-teman, untuk perputaran barang itu pastinya habisnya beda-beda ya. Tapi tetap kita untuk memprioritaskan belanja kebutuhan pokok atau item barang yang paling laris di warung sembako kita. Contoh,
Yang pertama, stok dan varian untuk sabun cuci itu tinggal sedikit di warung sembako teman-teman. Nah, di saat bersamaan varian jajanan di warung sembako juga tinggal sedikit. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan? Harus belanja deterjen dulu atau harus belanja jajanan dulu? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah belanja jajanan terlebih dahulu menurut Ibu. Karena di warung sembako Ibu untuk perputaran jajanan dan sabun itu sebenarnya sama-sama laris, tapi yang lebih laris lagi adalah jajanan. Nah, untuk sabun mungkin pelanggan Ibu bisa pilih dengan varian yang lain, itu nggak apa-apa karena fungsinya sabun sama-sama untuk mencuci ya teman-teman. Nah, kalau untuk jajanan misalkan stoknya atau variannya tinggal sedikit, itu nanti juga akan mempengaruhi pendapatan atau omset kita pada saat itu. Biasanya kan yang paling laris di warung sembako itu adalah jajanan anak-anak itu. Maka dari itu usahakan untuk berbelanja sesuai dengan barang yang paling laris. Misalkan memang kita dihadapkan oleh dua pilihan karena uangnya ini nggak cukup ya untuk belanja dengan dua jenis belanjaan yang berbeda, jadi kita dahulukan dulu atau kita prioritaskan terlebih dahulu barang mana yang paling laku atau paling laris di warung sembako kita. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan stok mie instan di warung sembako kita tinggal sedikit, kemudian stok alat-alat tulis seperti buku dan pensil juga menipis di warung sembako kita. Maka pilihan yang tepat adalah dahulukan untuk belanja mie instan terlebih dahulu dibandingkan dengan alat-alat tulis atau perlengkapan tulis. Berikutnya untuk poin yang kelima adalah selalu cek nota belanjaan kita. Apalagi teman-teman di akhir-akhir ini hampir semua barang mengalami kenaikan harga atau bahkan ganti harga. Nah, kalau kita nggak rajin-rajin cek nota belanjaan kita, maka kesalahan fatal akan terjadi, yaitu kita tetap jual barang dagangan kita dengan harga lama. Contohnya kita habis belanja sabun Nuvo, biasanya dapat harga 2.000, terus kita jual dengan harga 2.500. Karena kita nggak ngecek nota, kita nggak tahu ternyata harga sabun Nuvo itu udah ganti. Dari yang harga kulaknya dulunya 2.000 jadi 2,5 dan harga jualnya Rp3.000. Karena kita nggak rajin ngecek nota belanjaan, jadi kita nggak tahu kalau si sabun Nuvo itu sudah ganti harga atau mengalami kenaikan harga. Dan karena kecerobohan kita tidak ngecek nota belanjaan itu tadi, kita tetap jual dengan harga lama. Maka hal itu akan merugikan kita sendiri teman-teman sebagai pelaku usaha warung sembako. Oleh karena itu penting sekali untuk rajin-rajin cek nota belanjaan setiap hari sehabis belanja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya poin yang terakhir atau poin yang keenam, jangan lupa memberi label harga pada barang dagangan kita di warung sembako. Untuk langkah atau poin kelima, setelah kita sudah melakukan cek nota itu tadi, kemudian harus kita tambah dengan poin yang keenam, yaitu memberi label harga. Karena itu tadi teman-teman, kalau kita cuma mengandalkan ingatan kita atau daya ingat kita, yang sering terjadi adalah lupa. Maka dari itu sesepele apapun barang dagangan di warung sembako kita itu ada baiknya selalu diberi label harga. Bisa menggunakan labeler, bisa menggunakan spidol juga bisa. Apapun itu yang mempermudah kita untuk mengingat harga jual dari barang dagangan kita. Karena tentunya barang dagangan yang kita jual di warung sembako kita ini kan macamnya banyak ya, jadi pasti kesulitan untuk mengingat tiap-tiap harga dari barang yang ada di warung sembako kita ini. Beda lagi kalau kita udah sedikit lebih canggih, ada komputer atau semacamnya yang bisa membantu kita untuk mengetahui harga jual, tuh beda cerita lagi. Karena kalau di warung sembako Ibu sendiri ini masih menggunakan cara manual ya.
Nah, efek dari tidak memberi label harga pada barang dagangan kita ini tentunya pasti akan merugikan kita sendiri sebagai pelaku usaha warung sembako, teman-teman. Yang pertama, bisa jadi kita salah jual, kemudian yang kedua tentunya omset kita akan menurun, atau yang seharusnya tadi barang dagangan kita bisa laku, tapi karena kita lupa harga jualnya, pembeli akhirnya membatalkan untuk membeli barang dagangan kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberi label harga pada barang dagangan kita di warung sembako ya. Demikian teman-teman untuk sharing dari Ibu 6 tips kula atau belanja untuk warung sembako supaya warung sembakonya bisa berkembang dan omsetnya bisa bertambah. Jika dirasa penjelasan dari Ibu ini ada yang belum difahami, boleh ditanyakan di kolom komentar dan akan Ibu jawab semampu Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.